Saya sering mengapresiasi. Tetapi kalau kadang-kadang juga saya sampaikan ada yang kurang puas, saya harus sampaikan. Erick Thohir tidak puas dengan hasil timnas Indonesia. Ik ben nu bezig, ik ben in proces, zo zeggen ze dat. Ja. Wonderkid berdarah Belanda Sunda ini sudah ngebet ingin gabung timnas Indonesia dan masa bodoh dengan rayuan manis KNVB untuk stay di Belanda. Erick Thohir tidak puas dengan hasil timnas Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir, mengungkapkan ketidakpuasannya atas hasil timnas Indonesia di Vietnam. Erick menyampaikan, meskipun dirinya dikenal sebagai pemimpin yang sering memberikan apresiasi, ia merasa juga perlu menyampaikan ketidakpuasannya jika ada hal yang tidak sesuai harapan. Saya bukan tipe pemimpin yang sering tidak mengapresiasi. Saya sering mengapresiasi, tetapi kalau kadang-kadang juga saya sampaikan ada yang kurang puas, ya saya harus sampaikan, kata Erick melalui keterangan resminya yang diterima Antara di Jakarta, Jumat. Erick menyebut hasil imbang melawan Laos tidak sesuai dengan target awal yang telah ditetapkan, yaitu menang. Berdasarkan penghitungan, Indonesia menargetkan kemenangan melawan Myanmar dan Laos, serta hasil imbang melawan Filipina dan Vietnam untuk lolos ke babak semifinal. Saya selalu bilang, di semua pertandingan kita harus punya target dan memberikan yang terbaik. Kalau tidak, ngapain ikut kompetisi, ucap dia. Kendati demikian, pria 54 tahun itu pada akhirnya tetap memberikan apresiasi kepada para pemain tim muda Garuda yang telah berjuang keras mengamankan 1 poin melawan Laos. Saya sangat berterima kasih untuk para pemain yang sudah berjuang. Bahkan ada beberapa yang dari klub luar negeri harus pulang memperkuat. Padahal ada yang sudah jadi starter di klubnya, sambung Erick. Terkait apa evaluasinya kepada Indonesia usai laga melawan Vietnam, Minggu 15 Desember, Erick menyerahkan semuanya kepada sang pelatih. Menurut dia, juru taktik asal Korea Selatan itu pasti sudah memahami kelemahan dan kekuatan timnya dengan baik. Saya yakin Coach Shin Tae-yong sudah tahu kelebihan dan kelemahan tim Indonesia dan lawan-lawannya. Jadi masing-masing kita kembali harus bisa memanfaatkan semua program yang sedang dijalankan, tutup dia. Wonderkid berdarah Belanda Sunda ini sudah ngebet ingin gabung timnas Indonesia dan masa bodoh dengan rayuan manis KNVB untuk stay di Belanda. Wonderkid keturunan Belanda Sunda kabarnya sudah ngebet bela timnas Indonesia dan bahkan abaikan KNVB. Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong asal Korea Selatan terus menunjukkan progres positif. Di era Shin Tae-yong, kombinasi antara pemain lokal dan naturalisasi menjadi salah satu kunci kekuatan timnas Indonesia. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Rafael Struijk, Justin Hubner, Nathan Choyaon, dan Jai Idzeskini menjadi langganan memperkuat skuad. Tak ketinggalan, Martin Paes yang baru saja mendapatkan paspor Indonesia langsung menjadi andalan Shin di bawah Mistar. Namun, meskipun lini belakang sudah solid, lini depan timnas Indonesia masih dianggap kurang mematikan. Kehadiran Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen memang memberikan opsi, tetapi belum cukup untuk menjadikan lini serang Garuda menakutkan. Oleh karena itu, pencarian penyerang berbakat terus dilakukan. Baru-baru ini, muncul rumor mengenai pemain muda berdarah Belanda Sunda, Mauro Zijlstra. Penyerang berusia 20 tahun ini mencuri perhatian lewat penampilannya bersama NEC Nijmegen U21 musim lalu. Dengan tinggi badan 187 cm dan gaya bermain yang disebut-sebut mirip Dusan Vlahovic, Mauro menjadi top skor timnya dengan 8 gol dan 1 assist dari 12 laga. Performanya yang impresif membuat Mauro direkrut oleh FC Volendam pada musim ini. Kendati demikian, di tengah potensinya untuk dipanggil memperkuat timnas Belanda, Mauro mengungkapkan kesediaannya membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Yusra Nugraha di YouTube, pemain Indonesia jebolan Feyenoord, Mauro secara terang-terangan menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi. Aku tentunya terbuka untuk hal itu dan aku sudah memberitahu itu sebelumnya. Jadi ya kita akan lihat nanti, kata Mauro Zijlstra.
Mauro memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Meski lahir dan besar di Belanda, ia memiliki ikatan emosional dengan tanah air. Kemampuannya dalam hal kecepatan, naluri mencetak gol, penyelesaian akhir, serta tubuh atletis membuat Mauro dianggap sebagai sosok ideal yang dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia. Jika PSSI serius menindaklanjuti proses naturalisasi Mauro, ini bisa menjadi langkah besar untuk memperkuat skuad Garuda. Terlebih, Mauro memiliki potensi besar untuk menjadi ujung tombak andalan. Namun, proses ini tentu memerlukan pendekatan yang matang, mengingat pemain seperti Mauro juga memiliki peluang memperkuat timnas Belanda. Kehadiran Mauro Zijlstra di timnas Indonesia akan memberikan warna baru, terutama jika dia mampu membawa performa impresifnya ke level internasional. Dalam konteks ini, PSSI perlu segera bergerak agar Mauro tidak lepas ke negara lain. Rumor mengenai kemungkinan naturalisasinya ini telah menjadi topik hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Para fans berharap Mauro Zijlstra bisa menjadi solusi bagi lini depan timnas Garuda yang selama ini dianggap kurang tajam.